Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya membuat video tentang soal P3K untuk guru PAI tentunya, dan ini merupakan bagian keempat. Nah, di sini untuk video kali ini ada beberapa catatan. Catatan yang pertama, soalnya terdiri dari 10 pedagogik, dan ini soalnya sebenarnya sudah saya sajikan di bagian 50 soal untuk guru PAI di bagian pertama. Nah, di sini ada perbedaannya, yaitu kita bakalan sedikit bahas tentang 10 soal pedagogik yang sebelumnya. Catatan yang kedua di sini adalah soalnya diambil dari beberapa referensi, bisa dari internet, buku, atau beberapa paket lainnya. Namun di sini itu ada beberapa catatan yang terakhir itu, yaitu terkait dia dengan kunci jawabannya. Nah, jadi ketika teman-teman merasa ada kunci jawaban yang salah, boleh teman-teman memberikan saya kritik dan saran, karena kita ini sambil belajar. Untuk soal 10 pedagogik ini ada dua soal kalau tidak salah itu perbedaan jawabannya, karena setelah saya cari-cari materinya ternyata di internet itu yang saya temukan ternyata jawabannya berbeda ya. Oke, sekarang kita beralih ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kemudian ada kelompok, kemudian ada masyarakat dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahap perkembangan moral. A. Prakonvensional, sedangkan B adalah konvensional, sedangkan yang C adalah pasca konvensional, yang D adalah interkonvensional. Nah, kira-kira untuk soal nomor 1 ini jawabannya yang mana? Oke, jadi tentu jawabannya di sini itu adalah yang B. Nah, sedangkan untuk kunci jawaban yang di video sebelumnya itu adalah C. Nah, ini saya teliti ketika saya mencari atau searching terkait dia dengan materi perkembangan moral. Di sini ada dijelaskan pada masa perkembangan moral konvensional memenuhi harapan keluarga, kelompok masyarakat, maupun bangsanya merupakan suatu perbuatan yang terpuji. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa harus mengaitkan dengan konsekuensi yang muncul, tetapi dibutuhkan perbuatan dan loyalitas yang sesuai dengan harapan-harapan pribadi dan tertib sosial yang berlaku. Nah, jadi di internet juga kunci jawabannya adalah pasca konvensional. Namun setelah saya searching, ternyata untuk hal yang diharapkan itu ternyata terkaitnya di konvensional. Nah, untuk teman-teman yang memang cari materinya, saya sarankan di website ini, yaitu dosenpsikologi.com ini. Ternyata ini lebih rinci cara penjelasannya terkait dia dengan perkembangan moral. Ini artikelnya yang maksudnya. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 2. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Nah, peserta didik tersebut mengalami kesulitan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, sedangkan yang B adalah gangguan simbolik, sedangkan yang C adalah gangguan non-simbolik, sedangkan yang D adalah gangguan sosial. Untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah ya, jadi jawabannya adalah B, yaitu gangguan simbolik, di mana penjelasannya adalah gangguan simbolik adalah ketidakmampuan anak untuk dapat memahami suatu objek sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya. Di sini juga ada beberapa catatan tentang kesulitan belajar karena gangguan simbolik, antara lain adalah siswa itu mampu mendengar tetapi tidak mengerti apa yang ia didengar. Ia juga mampu mengaitkan objek yang dilihat namun mengalami gangguan pengamatan. Anak juga mengalami gangguan gerak-gerik. Siswa yang seperti ini sulit untuk dapat memahami suatu objek sekalipun ia memiliki pendengaran yang normal. Kita beralih ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Nah, kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dia dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. Sedangkan yang B adalah pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Sedangkan yang C adalah pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Sedangkan yang D adalah pendidik yang menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah ya, jadi jawabannya adalah yang B. Di sini sedikit uraiannya. Jadi secara umum manfaat media pembelajaran itu dapat dikatakan untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan belajar mengajar lebih optimal.
efektif dan efisien baik dari segi teoritis maupun praktikum yang pada akhirnya teraplikasi dalam tindakan. Di sini juga ada beberapa manfaat, tentunya yang pertama adalah sebagai pusat perhatian siswa, kemudian menggugah emosi siswa untuk bisa aktif belajar. Berikutnya adalah membantu siswa memahami materi pembelajaran, kemudian membantu siswa mengorganisasikan informasi, kemudian membangkitkan motivasi belajar siswa, membuat pembelajaran menjadi lebih konkret, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera lainnya, dan sama bisa mengaktifkan pembelajaran. Jadi ini manfaat dari penggunaan media. Jadi ini salah satu strategi yang boleh dipakai oleh guru, bahkan bukan diwajibkan sih, tapi setidaknya di seling kita belajar atau di setiap pertemuan ada media-media yang kita gunakan untuk mengajar di kelas. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang guru harus memenuhi beberapa kompetensi, salah satunya guru tersebut harus memiliki kompetensi pedagogik. Nah, di bawah ini yang bukan termasuk kompetensi pedagogik adalah A. Memahami peserta didik, sedangkan yang B adalah merancang pembelajaran, yang C adalah menguasai langkah-langkah penelitian, yang D adalah melaksanakan pembelajaran. Untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah jadi jawabannya adalah C. Sini ada uraiannya. Jadi kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Di sini juga ada apa sih fokus dari pengembangan kompetensi pedagogik. Nah, ini ada beberapa fokusnya. Yang pertama adalah kemampuan dalam memahami peserta didik, kemudian kemampuan dalam merancang pembelajaran, yang ketiga adalah kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, yang keempatnya adalah kemampuan menilai proses dan hasil, sedangkan yang terakhir adalah kemampuan mengembangkan potensi peserta didik. Nah, jadi ini untuk pedagogiknya ini ada 5 hal yang perlu kita kembangkan sebagai guru. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Pak Rudi merancang evaluasi dengan berdasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Nah, evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh Pak Rudi adalah A. Evaluasi formatif, sedangkan yang B adalah evaluasi sumatif, yang C adalah evaluasi selektif, sedangkan yang D adalah evaluasi diagnostik. Nah, untuk soal nomor 5 ini udah ketahuan sih jawabannya, karena saya lupa untuk memberikan animasi. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Nah, di mana penilaian sumatif ini digunakan untuk menentukan apakah pembelajaran berhasil mencapai tujuan pembelajaran atau tingkat kemahiran yang diinginkan atau belum. Biasanya penilaian sumatif ini diberikan pada akhir pembelajaran dan akan menghasilkan nilai akhir dari proses pembelajaran. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning. Yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah, sedangkan yang kedua adalah mengorganisasikan siswa dalam belajar. Yang ketiga adalah membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. Sedangkan yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, urutannya benar pada model pembelajaran problem based learning ini adalah yang A 1, 2, 3, dan 4, dan B adalah 1, 3, 2, dan 4, sedangkan yang C adalah 2, 1, 3, 4, dan D adalah 2, 3, 4, 1. Nah, jadi untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah yang A. Nah, untuk soal yang sebelumnya atau di video sebelumnya itu jawabannya berbeda. Nah, setelah saya cross check ternyata memang urutan untuk PBL itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Oke, sebelum kita lihat sintaknya ini kita perlu tahu dulu pengertian dari PBL. Ini PBL ini adalah model pembelajaran yang dipusatkan pada siswa melalui pemberian masalah dari dunia nyata di awal pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa sintaknya. Yang pertama tentu orientasi, yang kedua adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar, sedangkan yang ketiga adalah membimbing penyelidikan. Yang keempatnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil, baru yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, jadi ini sintak dari PBL. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Bagan atau gambar fotografik baik yang disajikan dalam poster atau papan tulis, buku, dan sebagainya merupakan contoh media. A. Audio, yang B adalah bergerak, yang C adalah teks, dan D adalah visual. Nah, untuk soal nomor 7 ini saya rasa soal yang cukup gampang.
Jadi ini pasti jawabannya adalah visual. Nah, di sini ada beberapa macam-macam media pembelajaran. Jadi yang pertama itu bisa melalui audio, kemudian bisa melalui visual, kemudian bisa juga kita menggunakan audio visual. Kemudian ada di sini adanya media serbaneka. Berikutnya adalah ada bisa dikatakan dengan gambar fotografi, dan ini bisa kita gunakan peta dan globe. Dan tentunya ada media-media yang mungkin sebagai guru bisa kita ciptakan. Oke, kita lari ke soal nomor 8. Kegiatan proses mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian adalah kegiatan A pengukuran, sedangkan yang B adalah penilaian, sedangkan yang C adalah evaluasi, yang D adalah pemilihan. Untuk soal nomor 8 ini tentu jawabannya adalah ya, jadi ini adalah evaluasi. Di mana pengertian dari evaluasi dari pembelajaran itu merupakan proses mengumpulkan atau menganalisis dan menginterpretasi informasi secara sistematik untuk menetapkan sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran. Untuk memperoleh informasi yang tepat dalam kegiatan pembelajaran, evaluasi dilakukan melalui kegiatan pengukuran. Di sini juga ada beberapa langkah-langkah untuk mengevaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Sedangkan yang kedua adalah menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Misalnya aspek kognitifnya kah, atau afektifnya, ataukah psikomotornya. Nah, yang ketiga adalah memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi. Nah, jadi ini juga kita perlu belajar tentang teknik-teknik dalam evaluasi atau mengevaluasi suatu proses pembelajaran. Oke, kita beralih ke soal nomor 9. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi, sedangkan yang B adalah pencapaian kompetensi dasar, yang C adalah pencapaian tujuan pembelajaran, yang D adalah pencapaian standar kelulusan. Nah, untuk soal nomor 9 ini pasti teman-teman udah tahu juga jawabannya adalah yang B. Oke, di sini juga ada sedikit uraiannya. Indikator itu merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini juga apa sih fungsi dari indikator itu? Nah, ini ada beberapa fungsi dari indikator. Yang pertama, ini bisa menjadi pedoman dalam merancang, kemudian melaksanakan, kemudian serta mengevaluasi hasil belajar. Ini juga bisa digunakan sebagai rancangan penilaian, memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Oke, kita beralih ke soal 10 atau yang terakhir. Standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan A. Penilaian hasil belajar peserta didik, sedangkan yang B adalah penilaian proses pembelajaran yang dilakukan guru, sedangkan yang C adalah penilaian silabus dan RPP. Nah, sedangkan yang D adalah penilaian standar kompetensi lulusan. Untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah oke, jadi untuk soal nomor 10 ini yang jawabannya adalah yang A. Ini ada beberapa uraiannya. Ini menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar. Standar penilaian apa saja? Nah, jadi ini bisa mencakup tentang penilaian otentik, kemudian adalah penilaian diri, kemudian adalah penilaian berbasis portofolio, kemudian ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau madrasah, kemudian beberapa penilaian lainnya tentunya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau memang ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, boleh berkomentar. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.